Salam saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan. Jadi kita akan beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu, dan bukan kami juga ya Allah untuk menjadi pelakunya. Saudara kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati mereka. Tolonglah mereka ya Allah kami jika ada di antara mereka dalam pergumulan. Jika ada yang sakit, kalau Tuhan menyembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Yang berkekurangan karena dampak virus corona ini, Tuhan tolong cukupkan dan berikan kelimpahan. Dan kami semua tenteramkan hati kami sekarang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pada pasalnya yang ke-44, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikop Lembaga Kitab Indonesia, Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa kita masih hidup, memiliki tubuh yang sehat, dan masih memiliki perlindungan dan kemurahan kasih sayang Tuhan. Dan kita tahu bahwa dampak dari wabah virus corona ini sudah menggoncangkan dunia, menggoncangkan perekonomian, bahkan membuat banyak orang merasa takut dan khawatir di hari-hari terakhir ini. Saudara-saudara, dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita, jangan takut. Ada 2 kali kata ini diulang dalam pembacaan kita tadi, yaitu pada ayat yang kedua dan kemudian pada ayat yang ke-8. Jadi dalam perikop yang singkat ini, kata jangan takut diulangi 2 kali. Dan sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, ada 360 lebih tempat di Alkitab kita yang menyebutkan jangan takut. Dan itu akan sangat jelas kalau kita mengadakan pencarian melalui Alkitab King James Version dalam versi bahasa Inggris, saudara. Tetapi bukan karena banyaknya kata tentang jangan takut sehingga kita akan merenungkannya. Karena setiap kata dalam Alkitab kita itu adalah firman Tuhan yang ya dan amin. Hanya satu kata, hanya satu kalimat sekalipun, itu pasti akan digenapi. Itu benar-benar janji Tuhan, dan itu benar-benar berbicara kepada kita. Tuhan
akan menggunakan itu untuk menolong kita, menguatkan kita, dan kita teguh dalam situasi apapun perjalanan hidup kita yang kita jalani ini, saudara yang terkasih nama Tuhan. Wabah corona ini telah membuat ketakutan dan juga kegentaran banyak orang. Bukan hanya orang ekonomi lemah, tapi bahkan juga para penguasa atau pemimpin-pemimpin dunia. Juga terdapat imbasnya juga kepada para pengusaha-pengusaha, dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar. Semua mendapatkan imbasnya, pengaruhnya yang sangat dahsyat. Dan saudara terkasih nama Tuhan, hari ini karena pengaruhnya juga kita beribadah masih di rumah kita masing-masing. Dan jika sudah ada yang beribadah di gereja dalam batas-batas tertentu, dengan aturan-aturan tertentu yang sangat ketat, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dengan berkata, jangan takut. Itu berarti Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita, saudara yang terkasih nama Tuhan. Yesaya ketika dia menyatakan bagian ini, dia menubuatkan firman Tuhan, berbicara kepada umat Tuhan untuk menguatkan hati mereka. Ketika pada waktu itu bangsa Asyur yang sering juga kita sebut dengan Babel, saudara terkasih nama Tuhan, sebuah bangsa yang ditakuti oleh banyak orang, bangsa yang selalu memberikan kegentaran dan juga kengerian bagi banyak orang. Sehingga jika saudara membaca kitab Yunus, salah satu kitab yang pendek yang menggambarkan tentang bangsa Babel atau bangsa Asyur, saudara, kota Niniwe yang waktu itu adalah salah satu kota besar dari bangsa Asyur, saudara terkasih nama Tuhan. Yunus tidak mau pergi ke sana untuk memberitakan pertobatan. Mengapa? Bangsa itu dikenal sebagai bangsa yang sangat garang, sangat bengis, dan sangat menakutkan. Kalau kita membaca tentang sejarah, bahwa bangsa ini, kalau mereka menaklukkan bangsa lain, setiap orang yang tidak mau tunduk kepada pemerintahan, mereka akan dikuliti hidup-hidup dan dipamerkan di jalan-jalan raya. Dan sampai akhirnya mati sendiri terkering di sana, saudara terkasih nama Tuhan. Jadi sangat mengerikan dan sangat menakutkan tentang bangsa Asyur dan saudara terkasih nama Tuhan. Lalu di dalam situasi yang seperti itu firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, jangan takut. Saudara, ini adalah sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya ini, yang menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi umatnya, menggambarkan bagaimana Tuhan menunjukkan kasih sayang dan kemurahan yang sangat luar biasa. Dan itu kita akan menemukan daripada pasal yang 40 sampai dengan pengakhiran kitab Yesaya. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, nubuat tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa dinubuatkan pada bagian ini. Saudara terkasih nama Tuhan, dan pada akhirnya benar bangsa Asyur yang sangat bengis, bangsa Asyur yang sangat mengerikan itu, saudara terkasih nama Tuhan, pada akhirnya juga dapat ditaklukkan. Satu hal yang sangat luar biasa yang tak terpikirkan oleh bangsa Israel, oleh umat Tuhan pada waktu itu, saudara terkasih nama Tuhan, bahwa bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Tuhan. Tuhan membangkitkan dua kerajaan kecil menjadi satu, yaitu Media dan Persia. Sehingga kekuatan kecil ini menjadi besar dan hebat sekali. Dan di samping itu kerajaan Babel atau Asyur pada waktu itu mulai terpecah-pecah. Muncullah kerajaan Media Persia yang pada waktu itu rajanya adalah Koresi. Dan kemudian Koresi ini, saudara terkasih nama Tuhan, akhirnya menaklukkan Babel yang kejam itu. Dan pada waktu itu bangsa Israel diizinkan untuk boleh pulang dari pembuangan, diizinkan untuk membangun kembali Yerusalem dan juga pusat-pusat kota, Bait Allah dan lain sebagainya diizinkan kembali untuk dibangun. Itulah cara Tuhan. Dan saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan berkata jangan takut. Saudara, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang sedang ketakutan menghadapi bangsa lain, yang sedang ketakutan mendengar nama besar tentang Asyur yang mengerikan itu. Dia berbicara kepada umat yang sedang takut itu, jangan takut. Hari ini biarlah kita juga merenungkan firman Tuhan di situasi yang pelik, situasi yang sangat mengerikan hari-hari ini. Mengerikan bukan hanya karena kesehatan yang terganggu, tapi juga karena ekonomi yang terganggu. Dan bukan hanya ekonomi personal, tapi juga ekonomi bangsa, bahkan juga ekonomi dunia, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara, kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini, wabah ini, saudara terkasih nama Tuhan. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup menjaga kita, melindungi kita, bahwa Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut.
Tuhan berbicara kepada kita, menolong kita saudara terkasih nama Tuhan agar kita kuat. Percayalah kepadanya. Dia Allah kita yang menjanjikannya. Saudara, ayat 1 dan ayat 2 berbicara kepada kita bahwa Tuhan adalah sang pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Jadi jika ada virus corona di tengah bumi ini, saudara terkasih nama Tuhan, dia bukan tidak tahu. Dia tahu, saudara. Karena dia yang berkuasa atas alam ini. Dia yang berkuasa atas tubuh Anda dan tubuh saya. Dia yang berkuasa atas nyawa saudara dan nyawa saya. Dia yang berkuasa atas segala hal di alam semesta ini. Lalu karena itu kita percaya kepadanya. Dia yang menciptakan, dia juga yang akan memelihara. Dia yang membentuk, dia juga yang akan menolong kita saudara terkasih nama Tuhan. Dia bukan pencipta yang tidak mau peduli kepada ciptaannya. Dia adalah pencipta yang begitu mengasihi kita, yang sangat-sangat peduli kepada kita semua saudara terkasih nama Tuhan. Itulah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Allah yang selalu ada di setiap zaman kehidupan. Di setiap masa kehidupan. Baik itu di masa yang sulit maupun di masa kelimpahan. Baik itu di masa sehat maupun di masa sakit. Di situasi apapun, Allah tidak pernah menutup mata. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang menolong. Ketika bangsa itu merasa takut kepada bangsa lain, maka Allah berbicara kepada mereka melalui Nabi Yesaya ini, jangan takut. Dan juga mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan yang menciptakan, bahwa Tuhan juga yang memelihara, bahwa Tuhan juga yang akan menolong saudara terkasih nama Tuhan. Cara Tuhan sangat ajaib menolong umat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana Tuhan membangkitkan bangsa lain yang mungkin sangat kecil. Mungkin ketika Yesaya menyampaikan hal itu, bahwa akan datang pertolongan, mungkin sebagian orang akan berkata, ini sulit. Ini mengharapkan sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Tetapi saudara terkasih nama Tuhan, apa yang mustahil bagi pikiran manusia, Tuhan dapat lakukan itu karena Tuhan melampaui otak manusia. Karena Tuhan melampaui segala kuasa dari apa yang ada pada dunia ini. Dia yang berkuasa atas segalanya. Saudara, inilah yang diajarkan oleh Alkitab firman Tuhan kepada kita. Dan ayat-ayat lain juga pada bagian ini, yaitu pada Yesaya saudara. Pada Yesaya pada pasal 41 ayat 13 dikatakan, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Jangan takut umat Tuhan di Indonesia, jangan takut bangsa Indonesia. Tuhan yang akan menolong engkau. Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang berharap dan berseru kepadanya. Saudara, itu yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Jangan kita berada dalam ketakutan yang tanpa pengharapan. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Itulah doktrin Alkitab. Bahwa Tuhan Allah yang menciptakan, Tuhan juga Allah yang memelihara. Tuhan juga Allah yang mengasihi. Benar bahwa Allah terkadang menunjukkan murkanya, tetapi Allah juga akan menunjukkan kasih sayangnya. Allah menunjukkan keadilannya, tapi juga menunjukkan keadilannya. Allah menunjukkan hukumnya, tapi Allah juga menunjukkan kemurahannya. Saudara terkasih nama Tuhan, Alkitab selalu mengajarkan kepada kita dua sisi akan hal itu, saudara. Sehingga saudara terkasih nama Tuhan, di Westminster Confession juga dikatakan bahwa Allah pencipta yang agung, pencipta segala sesuatu, dan juga pemelihara segala sesuatu. Saudara terkasih nama Tuhan, itu pada pasalnya yang ke-17, saudara terkasih nama Tuhan. Allah yang memimpin segalanya, Allah yang mengatur segalanya, mengatur musim-musim, mengatur segala sesuatu, dari hal yang terkecil sampai kepada hal-hal yang terbesar sekalipun. Semuanya Dia bentuk, Dia buat sedemikian rupa untuk kebaikan kita semua. Dan ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang rumit dan sulit seperti sekarang ini, saudara terkasih nama Tuhan, Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita harapan, Dia yang memberikan kita pertolongan untuk kita kuat menjalani semua ini. Dan percayalah, Dia akan memberikan kita kasih sayangnya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saudara ingatlah bahwa alam semesta ini pun tidak akan pernah bergerak tanpa perbuatan tangan Tuhan. Alam semesta ini tidak akan memiliki kehidupan. Tumbuh-tumbuhan dan juga semua makhluk yang ada di alam ini tidak akan bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan.
Semua itu karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Itulah buktinya bahwa Allah masih mengasihi saudara dan masih mengasihi saya. Saudara, kita yang baca pada Kisah Para Rasul 17 ayat 28 di sana dikatakan bahwa dalam Dia kita hidup, dalam Dia kita bergerak, dalam Dia kita memiliki keberadaan ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saudara memiliki tubuh yang sehat bukan karena kekuatan saudara. Saya pun demikian. Jika kita hari ini masih terlindung dari virus corona ini, jika kita masih belum terkena dan tidak terkena karena virus ini, itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita telah hebat untuk melindungi diri kita. Itu karena kasih sayang Tuhan kepada kita. Memang Tuhan memberikan kita akal, memang Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita juga pemerintah, para tim medis untuk mengajari kita. Usahakan agar bersih, cuci tangan, mandi, hindari pertemuan-pertemuan yang berskala besar, bahkan juga hindari pertemuan yang tidak begitu penting, walaupun hanya beberapa. Hindari keramaian-keramaian dan lain sebagainya. Semua itu tetap harus kita lakukan. Kita sebagai umat Tuhan harus menjaga agar kita sehat, karena Tuhan ingin kita sehat. Tetapi ingatlah bahwa kita sehat ini pun bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih sayang Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Itulah Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak. Di dalam Kristus, dalam Tuhan kita memiliki keberadaan ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, karena Dia yang berjanji, jangan takut. Dia berbicara kepadamu hari ini, jangan takut, jangan gentar. Kita masih memiliki Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita masih memiliki Tuhan yang akan menguatkan dan mengokohkan kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Pemeliharaan Allah selalu kita alami dalam hidup kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin sudah 3 bulan kita stay at home, atau dalam istilah lain work from home. Saudara yang terkasih nama Tuhan, atau bahkan juga ada yang tidak bekerja karena pegawai harian lepas, atau pekerja harian, atau buruh tidak bekerja lagi, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Bagi saudara kita yang di kampung mungkin tidak terlalu berdampak, karena mereka bisa pergi tetap ke ladang mereka, ke kebun mereka, atau ke sawah mereka. Tapi mereka seperti kita yang tinggal di kota ini, saudara terkasih nama Tuhan, dampak ekonominya sangat besar. Tapi percayalah, jika kita hidup sampai hari ini, itu karena kekuatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut. Percayakan semua kepada Tuhan. Saudara, saya mengingat dengan kisah Yusuf, bagaimana Tuhan memelihara umat Tuhan ketika saudara menjualnya. Lalu saudara-saudara terkasih nama Tuhan, mungkin sesuatu yang tragis, tapi ternyata pada akhirnya kita boleh melihat justru umat Tuhan terselamatkan karena akhirnya Yusuf menjadi penguasa dengan disertai dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Lalu Yusuf menyiapkan makanan bagi banyak orang, bagi satu bangsa yang besar, bahkan saudaranya juga tertolong, saudara terkasih nama Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa terjadi. Hal-hal seperti itu akan terjadi kepada kita. Bagaimana bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, mereka tertolong, mereka makan dan minum. Mereka memiliki air di tengah padang gurun. Dari gunung batu keluar air, saudara terkasih nama Tuhan. Di situasi yang terancam, laut pun bisa terbelah dan mereka lewat, saudara terkasih nama Tuhan. Di situasi yang sulit, ketika mereka membutuhkan makanan berupa roti, Tuhan mengirimkan mana bagi mereka, saudara terkasih nama Tuhan. Mereka tidak perlu membangun pabrik, tapi Tuhan memberikan mereka makanan. Saudara terkasih nama Tuhan, menjelang Ramadan mungkin harga-harga akan naik, mungkin sudah mulai naik, sementara pemasukan tidak ada, atau mungkin jika ada sangat sedikit. Saudara terkasih nama Tuhan, itu tidak perlu membuat kita takut, karena Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita. Tuhan akan memberikan kita makanan, minuman, segala kebutuhan hidup kita. Firman Tuhan pada bagian ini berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Tuhan mencurahkan rohnya, menenangkan hati kita, memberikan kita pengharapan, memberikan kita kedamaian dan ketenangan di situasi yang rumit seperti sekarang ini, saudara terkasih nama Tuhan. Tanpa roh Tuhan, kita akan mudah frustasi, kita akan mudah kehilangan pengharapan, kita akan mudah mengeluh, kita akan mudah
berteriak dan menangis tanpa harapan sama sekali. Tetapi Tuhan yang berkata, Allah, Dia sendiri yang akan mencurahkan rohnya kepada kita untuk kita memiliki ketenangan, kedamaian, dan sukacita baru. Walaupun kita dalam situasi yang sulit, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan menjanjikannya. Kemudian saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagian lagi berkata, bagaimana aku akan mengalami hidup yang damai, hidup yang sukacita? Bagaimana aku tidak rasa takut dan rasa khawatir jika saya tidak memiliki anak? Jika saya tidak memiliki istri, saya tidak apa-apa karena saya bisa hidup tanpa harus berlelah hanya untuk diri sendiri. Saya bisa makan dan minum. Tapi bagaimana dengan anak-anak saya? Jika mereka minta makan, minta roti, minta susu, dan juga jika mereka minta ikan dan lain sebagainya. Saudara terkasih nama Tuhan, itulah pergumulan banyak kepala keluarga. Itulah pergumulan banyak ibu rumah tangga hari-hari terakhir ini. Tapi percayalah, dikatakan bahwa Tuhan memberi berkat bahkan sampai kepada anak cucu kita. Saudara, itu yang kita temukan pada ayat yang ketiga, bagian B, bagian yang kita baca tadi. Dan bukan hanya Yesaya yang menubuatkan dan berbicara tentang bahwa ada berkat bagi anak cucu, tetapi juga pemazmur juga berkata dalam Mazmur 37 ayat 25 bahwa dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak pernah melihat keturunan orang percaya meminta-minta roti. Artinya bahwa ada jaminan agar keturunan kita, anak cucu kita memiliki makanan dan minuman dan kecukupan, saudara. Itu adalah jaminan Tuhan, itulah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan hari ini, ketika sulit kita mendapatkan makanan, ketika kita sulit mendapatkan minuman, tetapi Tuhan akan mengirimkannya. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita, saudara. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan bukan hanya pada zaman COVID-19 ini, tapi juga untuk sampai kepada hari-hari terakhir kelak, kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun tentang kehidupan anak-anak kita, tentang kehidupan cucu-cucu kita, tentang masa depan keluarga kita, karena janji Tuhan telah mengatakannya. Saudara, saya pernah mendengarkan kisah yang sangat luar biasa dari Jonathan Edwards, saudara terkasih nama Tuhan. Dia seorang pengkhotbah sangat luar biasa. Lalu ada seorang peneliti mengadakan penelitian tentang Jonathan Edwards, dan juga mengadakan penelitian juga dengan tokoh yang sejaman dengan dia. Dan ditemukanlah semua anak cucu Jonathan Edwards. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi dokter, pengusaha, ada yang jadi hakim, guru, dan lain sebagainya. Semua orang-orang terhormat. Lalu diteliti orang sejaman dengan dia, orang yang hidupnya tidak kenal Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Orangnya yang suka mabok, mencuri, dan lain sebagainya. Anak-anak saudara-saudara terkasih nama Tuhan, hidup juga kurang lebih sama seperti bapaknya atau leluhurnya. Anak-anaknya juga pemabok, pencuri, penipu, pembunuh, banyak dan menjadi narapidana, saudara terkasih nama Tuhan. Jadi ketika dikatakan oleh pemazmur, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang percaya tinggalkan dan keturunannya minta-minta roti. Itu adalah suatu fakta. Itu pengalaman yang sangat luar biasa dan juga dialami oleh banyak orang, saudara terkasih nama Tuhan. Hari ini saya menyampaikan kepada kita, saudara terkasih nama Tuhan, bahwa Allah menjamin kehidupan saudara. Bukan hanya kehidupan saudara, tapi juga anak cucu saudara-saudara. Itulah janji Tuhan. Oleh karena itu jangan takut. Oleh karena itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang tidak sanggup engkau selesaikan, biarlah Tuhan menyelesaikannya bagimu. Tuhan memberikan pertolongannya kepadamu, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara, itu juga yang kita boleh renungkan tentang pohon. Atau kita pikirkan tentang pohon, bahwa pohon yang baik akan berbuah yang baik. Dan kemudian juga buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi jika engkau orang yang berharap pada Tuhan, engkau pasti dipelihara Tuhan. Maka anakmu juga orang yang berharap pada Tuhan, maka dia juga akan dipelihara Tuhan. Oleh karena itu, jangan tebarkan ketakutan kepada anak-anakmu. Jangan tebarkan rasa khawatir kepada anak-anakmu dan cucu-cucumu. Tebarkanlah sifat yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Sifat yang selalu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan wariskan ketakutan kepada anak cucu, tapi wariskanlah suatu sikap yang beriman teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik kalaupun seandainya langit dan bumi itu runtuh sekalipun, aku dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup. Ajarkan kepada anak-anak hidup yang selalu bergantung pada Tuhan. Ajarkan kepada semua anggota keluarga hidup yang beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bahkan ketika virus ini menghantam banyak orang,
tetap harus beriman kepada Tuhan. Bahkan ketika orang itu sudah terkena virus corona sekalipun, engkau tidak boleh hilang harap kepada Tuhan. Engkau harus berkata ke dalam hatimu, aku masih memiliki Tuhan. Tuhan mengajarkan kepadaku, aku tidak boleh takut. Saya akan lalui semua ini bersama dengan Tuhan. Saya akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Jangan takut, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan begitu marah kepada murid-muridnya ketika mereka di dalam kapal yang sama ketika gelombang badai itu datang? Saudara terkasih nama Tuhan, ketika kapal yang mereka tumpangi atau naiki hampir tenggelam, lalu mereka takut, guru, tidak boleh engkau kita binasa. Mengapa Tuhan marah kepada mereka? Karena mereka memiliki ketakutan dan tidak memelihara iman mereka. Saudara, hari ini jangan sampai Tuhan menghardik kita mengapa kita takut. Jangan sampai Tuhan menghardik kita karena kita memiliki rasa takut yang berlebihan. Jangan sampai Tuhan marah melihat kita kalau kita memiliki rasa takut. Tapi biarlah Tuhan disenangkan ketika kita beriman kepadanya. Aku tidak boleh takut. Tuhan memelihara hidup. Tuhan menolong saya. Saudara terkasih nama Tuhan. Tuhan mengajarkan hal ini kepada kita agar kita memuliakan Dia, agar kita senantiasa berharap kepada Dia, percaya kepada Dia. Jadi hilangkan rasa takut dari hidupmu agar engkau dapat memuliakan Tuhan, agar engkau dapat membuat hati Tuhan disukakan. Jika engkau berada dalam rasa takut, bagaimana mungkin engkau dapat membuat hati Tuhan senang? Bagaimana mungkin ada sukacita dalam hatimu untuk beribadah kepada Tuhan? Bagaimana mungkin engkau memiliki rasa damai dalam hidupmu untuk berdoa kepada Tuhan jika engkau disertai dengan rasa takut yang luar biasa? Saudaraku, hari ini mari kita taklukkan rasa takut kita dengan mempercayai bahwa Tuhan masih ada memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan tahu berapa uang banyaknya di rekening saudara. Tuhan tahu berapa banyak bekal makanan yang ada di dapur saudara. Tuhan tahu segalanya. Bahkan rambut di atas kepalamu Tuhan tahu. Dan dalam pengetahuan dan kasih sayangnya, Dia berkata, jangan takut. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan pertolongannya. Bangsa Israel yang bisa dirasakan rasa takut yang sangat luar biasa karena bangsa Asyur. Tuhan berbicara kepada mereka, jangan takut. Hari ini karena virus corona banyak orang takut. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan memberikan pertolongannya. Izinkan dirimu ditolong oleh Tuhan. Diberkati. Dan oleh karena itu, muliakan Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, inilah yang menjadi renungan kita pada minggu kita hari ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Percayalah, kita masih punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami tidak boleh taklukkan oleh rasa takut. Kami akan menang melewati berbagai macam pergumulan kehidupan ini. Engkau Allah kami yang berjanji kepada kami. Dan kami yakin sebelumnya akan janji Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau menyapa kami, menguatkan kami agar kami tidak takut menghadapi segalanya. Kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ekonomi kami, Engkau akan pulihkan. Keadaan kami, kecukupan baik kami, Engkau akan tolong. Setiap kekurangan Engkau akan berikan kelimpahan. Setiap tubuh yang sakit Engkau akan berikan kesembuhan. Dan Bapak, jika ada yang mengalami kesedihan di antara umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, sejauh mereka mendengarkan khotbah ini, berbicara di hati mereka bahwa Engkau masih ada untuk menghiburkan mereka, menguatkan, memberkati mereka. Bangsa ini pulihkanlah. Tolonglah para pemimpin dari presiden sampai tingkat RT agar mereka mampu Tuhan memberikan keputusan-keputusan yang sangat bijak mengatasi masalah wabah virus corona ini. Para pemerintah daerah, para tim medis gugus tugas COVID-19, tolonglah mereka semua yang telah berjiwa lelah agar mereka memiliki kekuatan, kesehatan ketika mereka mengorbankan tubuh mereka, jiwa mereka, tenaga mereka untuk boleh menolong sesamanya. Maka berkatilah mereka dengan kekuatan yang berlipat kali ganda. Kami berdoa ya Allah kami, buat saudara kami yang berniat untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan atau
berniat untuk pulang kampung, mudik dan lain sebagainya, Tuhan jamah hati mereka agar mereka mengurungkan niatnya, karena keluarganya juga menginginkan dia juga sehat. Demikian juga kami semua, agar bangsa ini Tuhan terjaga. Terpujilah Engkau, gereja Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan, GKPI, Ketua Umum Sinode kami, hamba-Mu sebagai sekretaris umum yang hanya bisa melakukan pelayanan online hari ini, tidak bisa melakukan perjalanan ke gereja Tuhan yang begitu jauh. Tapi biarlah Tuhan memberkati kami semua, berkati gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, gereja apapun di muka bumi ini, Tuhan berkati Bapa. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar firman Tuhan yang kita telah berdoa. Yakinilah Tuhan masih ada menolong saudara. Pertolongan tidak pernah terlambat bagi saudara. Dia berkata jangan takut. Hari di esok, hari ini, hari yang akan datang sampai selamanya, kita memiliki Tuhan yang memegang kita, menolong kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya.